Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua yang ada di rumah dan juga ayah bunda yang selalu bersabar mendampingi anak-anak kami yang salih dan salihah, yang selalu bersabar mendampingi dan menemani belajar anak-anak. Terima kasih ya pada ayah bunda. Semoga semua ini segera berlalu ya, dan kita berdoa bersama pada Allah agar semuanya cepat segera pulih seperti sedia kala ya. Sebelumnya Ustazah akan menyampaikan materi tentang hidup rukun di sekolah, tema 1, subtema 3, mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, yang disingkat dengan PPKN. Mari kita simak bersama ya. Penerapan sila-sila Pancasila di sekolah. Pada minggu yang lalu, Ustazah sudah menjelaskan mengenai penerapan sila-sila Pancasila di rumah, kemudian di tempat bermain, lalu kali ini di sekolah ya. Anak-anak semua, kalian tentunya kalau di sekolah pasti akan bertemu dengan berbagai macam sifat teman-temanmu ya. Semoga kalau bertemu dengan teman-teman senang atau tidak? Pastinya senang kan? Nah, sebelum pelajaran ini dimulai lebih dalam, marilah kita baca basmalah terlebih dahulu. Semoga pada saat kita mempelajari materi berikutnya, kita diberi kemudahan dan kejelasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Berdoa bersama. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku semua yang ada di rumah, tentunya kalau kita berteman dengan bermain dengan teman kita di sekolah itu senang ya dengan berbagai sifat, pembawaan, dan juga bagaimana mereka berperilaku sehari-hari. Nah, sebaiknya ketika kita bertemu mereka di sekolah, kita sebaiknya menjaga sikap kita, baik cara berperilaku dan berbicara. Nah, bagaimanakah sikap yang baik di sekolah? Marilah kita simak layar berikutnya. Ya, anak-anakku sekalian, penjelasan materi tentang hidup rukun di sekolah ya, atau penerapan sila-sila Pancasila di sekolah, tentunya yang pertama yang harus kita tekankan di sini adalah sekolah adalah tempat kita belajar ya. Jadi sekolah itu adalah tempat, termasuk tempat umum ya, bukan rumah yang kita tempati setiap hari. Nah, makanya kita harus bisa membawa diri kita sebaik mungkin, karena itu adalah tempat di mana kita menyesuaikan diri dengan orang lain. Nah, yang kedua, kerukunan di sekolah harus kita jaga, karena kalau tidak, maka teman-teman kita akan menjauhi kita, ya, tidak suka dengan kita dan akan mengasingkan kita. Nah, tentunya kerukunan harus kita jaga bersama, tidak bisa diri kita sendiri ataupun orang lain. Nah, adanya kerukunan, maka kita bisa melakukan kehidupan berperilaku yang baik di sekolah ya. Tentunya kita belajar menjadi tenang, menjadi damai ya, nyaman belajar di sekolah. Caranya dengan bagaimana? Caranya dengan berperilaku yang baik di sekolah. Perilaku yang baik di sekolah harus sesuai dengan sila Pancasila. Nah,
Ini ya, kita simak bersama layar berikutnya. Nah, anak-anak, berikut adalah contoh berperilaku di sekolah yang sesuai sila-sila Pancasila ya. Nah, ini ada beberapa gambar di mana kita bisa menirukan atau mencontoh. Gambar yang pertama yaitu tentunya sila pertama ya. Apa anak-anak sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ada gambar apa itu di situ? Berdoa sebelum belajar ya. Tentunya kalau kita akan memulai pelajaran, biasakanlah atau dimulai dengan berdoa sebelum belajar ya. Tentunya kalau kita berdoa harus khusyuk ya, apalagi kita berdoa untuk tujuan yang baik. Tentunya harus khusyuk dan tenang. Bisa dilihat ya dari gambar ini ya. Nah, ini ada gambar di sini. Sila pertama ya. Kemudian sila kedua. Bunyinya apa, Nana? Sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, meminjamkan pensil merupakan contoh sila kedua ya, yaitu bagaimana kita bertingkah atau berperilaku yang baik terhadap orang lain. Kalau teman kita tidak membawa pensil, bagaimana sikap kita? Tentunya kita meminjamkan pensil yang kita bawa ya, dengan apa? Dengan cara yang baik dan sopan ya. Anak tersebut ya, dua anak ini sedang melakukan sesuatu yang baik. Tentunya yang memegang pensil adalah yang punya. Nah, yang punya inilah yang harus mulai meminjamkan. Karena kadang orang kalau tidak membawa pensil, malu-malu ya. Kita dahului dengan perbuatan yang baik. Kemudian yang ketiga, sila ketiga, bunyinya apa anak-anak? Persatuan Indonesia. Ya, Persatuan Indonesia dilambangkan dengan apa? Ayo, apa? Pohon beringin, ya betul. Nah, di gambar ini ada beberapa anak yang bekerja sama ya di situ ya. Nah, bekerja sama akan menjadikan kita selalu bersatu ya, bersatu di sekolah. Tentunya kalau kita bersatu, kita bisa menjaga kerukunan di sekolah. Nah, ini beberapa salah satu contoh kerja bakti di sekolah. Kita simak layar berikutnya ya. Ya. Berikutnya sila keempat. Sila keempat adalah dilambangkan dengan kepala banteng. Nah, yang bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Salah satunya adalah bermusyawarah ya. Bermusyawarah di sini yaitu menghargai pendapat orang lain, tentunya teman kita sendiri. Ya, bagaimana kita bersikap, tersenyum, ramah dan sopan ketika ada orang mengeluarkan pendapatnya. Kemudian sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas ya. Padi dan kapas ini mencontohkan sesuatu yang harmonis ya. Harmonis ini artinya kalau dalam bermain atau bertanding itu kita harus sportif ya, menerima baik kekalahan yang kita terima ataupun kemenangan yang kita terima itu tidak boleh membuat kita menjadi sombong ya. Bunyinya apa sila kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, sudah semua ya. Gambar ada 5 gambar ya di contoh yang tadi, yaitu contoh gambar. Mohon untuk anak-anak selalu menerapkan sikap yang ada di contoh-contoh gambar tadi ya. Kita simak layar berikutnya. Nah, kesimpulan beserta penutup bahwa yang perlu ditekankan di sini adalah hidup rukun.
harus dilaksanakan tidak hanya di rumah saja ya, tidak hanya sama ayah, sama bunda kita baik, tapi juga kita harus baik kepada setiap orang ya. Di tempat bermain juga baik, dan di sekolah pun kita harus menjaga kerukunan. Kemudian dengan berdasarkan sila-sila dalam Pancasila, maka kita dapat menerapkan perilaku yang baik dimanapun kita berada ya. Jadi kalau kita bersikap sesuai dengan Pancasila, insya Allah orang lain akan berbuat baik pula terhadap kita. Terakhir, perilaku baik tidak hanya bermanfaat pada diri kita saja, tapi juga berpengaruh baik pula pada orang lain. Kalau kita menghargai diri kita, juga orang lain, maka orang lain pun akan berperilaku baik juga terhadap kita. Anak-anak, kita semua adalah manusia yang sama, diciptakan oleh Allah untuk kemaslahatan umat ya, jadi untuk kedamaian seluruh umat manusia. Jadi kalau kita tidak bisa membawa diri kita dalam kehidupan sehari-hari dengan baik, maka kita sendiri yang akan menerima akibatnya. Nah, anak-anak, kita simak layar berikutnya ya. Yang paling akhir adalah tugas. Jadi tetap semangat dan bersabar dalam mengerjakan tugas dari sekolah ya. Yang pertama, mengerjakan soal PPKN di halaman 85 sampai 87 dari buku petik. Kemudian setelah dikerjakan, lalu difoto, kirimkan ke Ustadzah lewat Japri ya, jangan di grup. Nanti kalau di grup akan menutup tugas-tugas Ustadzah yang sudah Ustadzah berikan lewat grup kelas ya. Semoga bermanfaat dan semoga anak-anak selalu dapat menerapkan sila-sila Pancasila di sekolah ya, dimanapun kalian berada, di rumah, di tempat bermain, juga di sekolah ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat ya dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetap sholat fardu harus dikerjakan, jangan lupa ya, berbakti kepada kedua orang tua, tidak boleh marah-marah ataupun tidak taat kepada kedua orang tua. Ingat, kita semua adalah ciptaan Allah yang tujuannya adalah untuk memimpin di dunia ini. Jadi kalau kita baik, maka apa yang kita kerjakan akan juga menjadi baik bagi orang lain. Ya, akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah wal inayah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.